Halo guys, terima kasih banget buat yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang penyelamatan 4 anak kecil dari kecelakaan pesawat di tengah belantara hutan Amazon hingga bisa ditemukan selamat setelah pencarian selama 40 hari. Seperti yang kita tahu, hutan Amazon merupakan salah satu hutan terbesar di dunia dan pasti menjadi rumah bagi satwa liar, hewan berbahaya seperti jaguar, anaconda, piranha, caiman, dan serangga berbisa seperti laba-laba, kalajengking, dan juga lainnya pasti ada di hutan ini. Namun sangat beruntungnya keempat anak itu berhasil selamat. Ya sudah, langsung aja kita bahas seperti apa kronologi dan bagaimana keempat anak ini bisa bertahan. Yuk kita bahas saja. Jadi kisah ini dimulai pada 1 Mei 2023. Pilot yang bernama Hernando tiba di bandara kecil di daerah pedalaman hutan Amazon yang bernama Ararachua dengan pesawat kecil berjenis Cessna untuk menjemput seorang ibu dan 4 anaknya. Ibu tersebut bernama Magdalena yang juga merupakan wanita asli dari suku pribumi Witoto, dan keempat anaknya yang masing-masing anak pertama bernama Leslie berumur 13 tahun, anak keduanya bernama Soleini berumur 9 tahun, anak ketiganya bernama Tin yang berumur 5 tahun, dan anak terakhir bernama Christine yang saat itu masih berumur 11 bulan. Jadi Magdalena dan keempat anaknya ini mau diungsikan ke Bogota karena tempat tinggalnya menjadi target pemberontak. Tapi ada juga sumber yang mengatakan kalau keluarga ini ingin mengunjungi ayah mereka yang sedang bekerja di Bogota. Magdalena juga ditemani tetua suku yang bernama Herman Mendoza untuk memastikan ibu Magdalena dan keempat anaknya selamat sampai tujuan. Setelah semuanya siap, akhirnya pesawat pada pukul 07.00 pagi lepas landas seperti biasa. Tidak ada masalah, cuaca saat hari itu juga sangat cerah. Hingga tiba-tiba pesawat hilang kontak dengan ATC pada pukul 07.50. Setelah ada laporan hilangnya pesawat tersebut, pemerintah langsung menurunkan militer ke titik terakhir pesawat memberi sinyal. Penduduk asli pedalaman Amazon juga ikut membantu. Pihak keluarga sangat berharap ibu Magdalena dan keempat anaknya dapat ditemukan dalam kondisi yang selamat. Berhari-hari melakukan pencarian namun belum ada titik terang. Hal ini juga diperparah dengan buruknya koordinasi antara militer dengan tim SAR dari masyarakat sekitar. Karena ternyata mereka tidak ada kepercayaan satu sama lain. Jadi ternyata ada kejadian masa lalu yang membuat mereka tidak akur satu sama lain. Hari demi hari berlalu namun belum ada petunjuk pesawat tersebut. Namun tim SAR tidak pernah menyerah sampai akhirnya pada 15 Mei salah satu personil menemukan bangkai pesawat yang sudah hancur dengan posisi vertikal. Namun di sekitar puing-puing pesawat hanya menemukan ibu Magdalena dan sang pilot, sementara Mendoza ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan akibat tergencet badan pesawat. Keempat anak itu nggak ada di sekitar puing-puing pesawat itu. Karena anak-anak nggak ada di sekitar, militer menyisir di lokasi puing-puing pesawat namun nggak ada hasil sama sekali. Yang ada hanya menemukan bekas botol susu. Pihak militer meningkatkan lagi intensitas pencarian dengan mengirim banyak pasukan dan anjing pelacak untuk mempercepat menemukan 4 anak tersebut. Tim penyelamat yang terdiri dari 200 tentara dan masyarakat adat memulai mencari besar-besaran mencakup area seluas 320 km persegi. Helikopter menjatuhkan selebaran berisi pesan dalam bahasa Spanyol dan Witoto bersama makanan dan air untuk anak-anak tersebut. Hari demi hari berlalu, petunjuk kecil mulai muncul seperti jejak kaki, ada potongan buah, dan juga ada botol bayi yang tergeletak. Semua ini memberikan harapan bahwa mereka masih hidup. Tepat setelah 40 hari pencarian, seekor anjing pelacak akhirnya menemukan mereka. Anak-anak itu ditemukan dalam kondisi dehidrasi parah dan digigit serangga, tetapi alhamdulillahnya masih dalam kondisi selamat. Mereka langsung segera dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan medis secepatnya. Presiden Kolombia saat itu, Gustavo Petro, menyebut kejadian ini sebagai keajaiban dan menyatakan kebanggaan atas keberanian anak-anak ini.
Kisah mereka menjadi simbol kekuatan manusia untuk tetap bertahan hidup di tengah kondisi yang paling ekstrim. Ini bukan hanya cerita tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan semangat manusia. Anak-anak hutan Amazon ini telah menulis sejarah yang akan selalu dikenang. Pada hari-hari pertama setelah kecelakaan, anak-anak itu tinggal di dekat bangkai pesawat. Mereka makan tepung singkong dan makanan lainnya yang mereka bawa di pesawat sebelumnya. Ketika makanan mulai menipis, mereka mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Selama perjalanan itu, mereka memakan buah-buahan hutan. Ketika malam tiba, mereka menghangatkan badan dengan menggunakan handuk dan terpal yang mereka bawa di pesawat. Mereka juga membawa 2 ponsel dan mainan kotak musik yang mungkin juga untuk menghibur mereka di saat malam hari. Namun entah saat baterai mainan dan ponsel itu habis, entah bagaimana mereka menghabiskan malam hari di tengah hutan. Aku salut banget sama Leslie yang benar-benar bisa menguatkan ketiga adiknya. Walaupun usianya masih belasan tahun, dia bisa menguatkan ketiga adiknya dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Di tengah hutan, gelap, banyak hewan, mungkin suara-suara aneh juga mereka pasti dengarkan. Oke, jadi itu cerita tentang 4 anak yang berhasil selamat di hutan Amazon. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini.